Inilah 4 nama yang harus dicoba John Herdman di ASEAN Cup 2026. Ajang paling bergengsi di Asia Tenggara akhirnya kembali di depan mata. Turnamen yang dulu dikenal sebagai AFF Cup kini hadir dengan wajah baru sebagai ASEAN Cup 2026 dan dijadwalkan mulai bergulir pada bulan Juli mendatang. Ini bukan sekedar kompetisi biasa, ini adalah panggung gengsi, rivalitas panjang, dan pertarungan harga diri antar negara di kawasan. Timnas Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Laos. Di atas kertas, persaingan di grup ini dipastikan sengit. Tapi yang menarik, bahkan sebelum pertandingan dimulai, tensi panas sudah lebih dulu terasa, terutama dari luar lapangan. Ya, perang urat saraf alias cyber sudah mulai bertebaran di media sosial. Dan lagi-lagi, Vietnam menjadi pihak yang paling vokal. Mereka secara terang-terangan menantang Indonesia untuk menurunkan skuad terbaik, full team, jika benar-benar ingin mengalahkan mereka. Pernyataan ini langsung memancing reaksi, bukan cuma karena nadanya yang terkesan meremehkan, tapi juga karena seolah-olah Vietnam ingin mengatur bagaimana Indonesia harus turun bertanding. Di satu sisi, Vietnam punya alasan untuk percaya diri. Mereka sudah 3 kali menjuarai ajang ini, sementara Indonesia 6 kali ke final, tapi belum sekalipun berhasil mengangkat trofi. Sebuah catatan yang sering dijadikan bahan sindiran oleh rival. Namun di sisi lain, permintaan Vietnam ini juga terkesan tidak realistis. Seperti yang kita tahu, ASEAN Cup bukan bagian dari kalender resmi FIFA. Artinya, klub tidak punya kewajiban untuk melepas pemainnya. Ini jadi masalah besar bagi Indonesia yang saat ini memiliki banyak pemain abroad, pemain-pemain yang justru menjadi tulang punggung tim dalam beberapa tahun terakhir. Jadi ketika Vietnam menantang Indonesia untuk turun dengan skuad penuh, muncul pertanyaan besar. Apakah mereka benar-benar percaya diri atau justru sedang mencoba menekan mental Indonesia sejak awal? Karena faktanya, situasi ini tidak sepenuhnya berada dalam kendali pelatih. Bahkan jika ingin menurunkan skuad terbaik sekalipun, belum tentu semua pemain bisa tersedia. Tapi justru disinilah letak menariknya. Keterbatasan ini bisa menjadi peluang. Liga 1 Indonesia saat ini menyimpan banyak talenta lokal yang kualitasnya terus berkembang. Pemain-pemain yang mungkin tidak terlalu disorot, tapi punya determinasi tinggi dan siap membuktikan diri. Dan bisa jadi, justru dari pemain-pemain inilah Indonesia menemukan kekuatan baru. Tim yang mungkin tidak diisi nama-nama besar, tapi punya rasa lapar yang jauh lebih besar. Dan di video kali ini, Mimin akan membahas 4 pemain Liga 1 yang wajib dicoba oleh pelatih Indonesia di ASEAN Cup 2026 nanti. Pemain-pemain yang bisa jadi kunci, baik untuk menjawab keraguan maupun untuk membungkam tantangan dari Vietnam. Siapa saja mereka, dan apakah mereka cukup untuk membawa Indonesia melangkah lebih jauh, bahkan mematahkan dominasi Vietnam? Langsung saja kita bahas satu persatu. Nama pertama yang wajib masuk dalam daftar adalah Teja Paku Alam. Kiper andalan Persib Bandung ini benar-benar menunjukkan bahwa dirinya masih berada di level tertinggi. Bahkan bisa dibilang sedang menjalani salah satu musim terbaik dalam kariernya. Penampilan solid yang terus ia tunjukkan menjadi fondasi penting bagi konsistensi Persib di usia 31 tahun yang bagi seorang kiper justru menjadi masa emas. Teja tampil dengan ketenangan, pengalaman, dan refleks yang semakin matang. Secara statistik, performanya juga tidak bisa dianggap remeh. Dari 25 pertandingan yang ia jalani dengan total 2.250 menit bermain, Teja hanya kebobolan rata-rata 0,4 gol per 90 menit, angka yang luar biasa untuk ukuran kompetisi seketat Liga 1. Lebih impresif lagi, ia mencatatkan 16 clean sheet atau sekitar 64% dari total pertandingan yang ia mainkan. Yang membuat Teja layak dipertimbangkan adalah kepemimpinannya di lini belakang. Ia bukan tipe kiper yang hanya menunggu bola datang, tapi aktif mengorganisir pertahanan, memberi instruksi, dan menjaga fokus rekan-rekannya sepanjang pertandingan.
Dalam situasi krusial, Teja juga sering tampil sebagai penyelamat dengan refleks cepat dan positioning yang sangat baik. Selain itu, konsistensi jadi nilai tambah yang sangat penting. Di tengah jadwal padat dan tekanan tinggi, Teja jarang mengalami penurunan performa. Ini jadi aspek krusial, apalagi di turnamen seperti Asian Cup yang jadwalnya singkat dan menuntut stabilitas di setiap laga. Nah, inilah alasan kuat kenapa pelatih seperti John Herdman sangat membutuhkan sosok seperti Teja Pakualam di Asian Cup nanti. Pertama, dalam kondisi skuad yang kemungkinan tidak full tim karena keterbatasan pemain abroad, Herdman butuh figur berpengalaman dari kompetisi domestik yang sudah terbiasa tampil di bawah tekanan. Dan Teja memenuhi itu. Kedua, gaya bermain Herdman yang cenderung mengutamakan organisasi tim dan disiplin defensif sangat cocok dengan karakter Teja. Ia bukan hanya shot stopper, tapi juga kiper yang mampu membaca permainan dan menjaga struktur pertahanan tetap rapi. Ketiga, dalam turnamen singkat seperti ini, stabilitas di posisi kiper adalah segalanya. Satu kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Dan dibandingkan mencoba opsi yang belum teruji, Teja menawarkan sesuatu yang lebih pasti, performa yang konsisten dan minim error. Terakhir, Teja bisa menjadi penyeimbang di ruang ganti. Dengan pengalaman dan ketenangannya, ia bisa membantu pemain-pemain muda tetap fokus, terutama di tengah tekanan Cywar dari Vietnam yang sudah mulai memanas, bahkan sebelum turnamen dimulai. Jadi, jika Indonesia ingin menjawab tantangan Vietnam, bukan dengan omongan, tapi dengan hasil nyata di lapangan, maka memilih Teja Pakualam bukan sekedar opsi, tapi bisa jadi keputusan krusial. Nama kedua yang layak mendapat perhatian adalah Axel Runtukahu. Penyerang milik Persija Jakarta ini perlahan tapi pasti mulai menunjukkan bahwa dirinya pantas diperhitungkan di level yang lebih tinggi. Di Super League, Axel tampil cukup tajam dengan torehan 6 gol. Jumlah ini memang terlihat sederhana, tapi jika kita bandingkan, ia sejajar dengan nama-nama seperti Ezra Walian dan Yakob Sayuri. Dua pemain yang bahkan sudah lebih dulu mendapat kesempatan di timnas Indonesia. Yang membuat Axel semakin menarik adalah momentum performanya. Ia tidak hanya mencetak gol, tapi juga hadir di momen-momen penting. Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah ketika ia mencetak 2 gol krusial saat Persija menghajar Persebaya Surabaya 3-0 di pekan ke-27. Ini menunjukkan bahwa Axel bukan sekedar penyerang pelengkap, ia bisa jadi penentu. Namun ironisnya, di saat pemain lain dengan statistik serupa sudah mendapat panggilan, nama Axel justru belum dilirik. Dan disinilah muncul pertanyaan besar, apalagi yang harus ia buktikan? Justru kondisi ini bisa menjadi motivasi tambahan bagi Axel. Ia datang tanpa ekspektasi besar, tapi punya rasa lapar yang tinggi untuk membuktikan. Tipe pemain seperti inilah yang seringkali justru meledak di turnamen singkat seperti Asian Cup. Dan kalau kita kaitkan dengan kebutuhan tim saat ini, John Herdman punya alasan kuat untuk mulai melirik Axel Runtukahu. Pertama, dengan kemungkinan absennya beberapa striker abroad, Indonesia butuh opsi penyerang lokal yang sedang on fire, dan Axel jelas masuk dalam kategori itu. Kedua, Axel punya karakter bermain yang direct dan berani duel. Ia bukan tipe striker yang pasif menunggu bola, tapi aktif membuka ruang, menekan lini belakang lawan, dan cukup klinis saat mendapatkan peluang. Terakhir, dari segi mental, Axel sudah menunjukkan bahwa ia siap. Bahkan ia sendiri menyatakan kesiapannya jika dipanggil membela timnas Indonesia. Ini penting, karena di turnamen seperti ini, bukan hanya kualitas yang dibutuhkan, tapi juga kesiapan mental untuk bertarung di bawah tekanan. Jadi jika Herdman benar-benar ingin meramu skuad yang kompetitif dari pemain domestik, maka mengabaikan Axel Runtukahu bisa jadi sebuah kerugian. Dan siapa tahu, justru dari kaki Axel, Indonesia bisa menemukan mesin gol baru yang selama ini dicari.
Nama ketiga yang patut masuk dalam daftar adalah Doni Tripamungkas. Winger muda milik Persija Jakarta ini dikenal sebagai salah satu talenta paling menjanjikan yang dimiliki Indonesia saat ini. Di usianya yang masih sangat muda, Doni sudah menunjukkan kualitas yang berbeda. Ia punya kecepatan, keberanian duel 1 lawan 1, serta kreativitas dalam membongkar pertahanan lawan. Atribut yang sangat dibutuhkan dalam sepak bola modern, terutama di sektor sayap. Penampilannya semakin mencuri perhatian saat tampil di ajang FIFA Series beberapa waktu lalu. Meski berstatus debutan di timnas senior, Doni tidak terlihat gugup. Justru sebaliknya, ia tampil cukup percaya diri, berani mengambil inisiatif, dan mampu memberikan warna baru dalam serangan Indonesia. Ini jadi sinyal kuat bahwa ia bukan sekedar pemain muda biasa. Memang, dari segi pengalaman, Doni masih kalah dibanding pemain-pemain senior. Tapi, justru disitulah letak kelebihannya. Ia bermain tanpa beban, dengan energi dan determinasi tinggi yang seringkali sulit dihentikan oleh lawan. Nah, inilah alasan kenapa John Herdman sangat layak mempertimbangkan Doni Tripamungkas untuk ASEAN Cup 2026. Pertama, dalam situasi di mana Indonesia mungkin tidak bisa menurunkan semua pemain terbaiknya, Herdman butuh sosok yang bisa memberikan dimensi berbeda dalam serangan, dan Doni menawarkan itu lewat kecepatan serta eksplosivitasnya di sisi sayap. Kedua, gaya bermain Doni yang agresif sangat cocok untuk menghadapi tim-tim Asia Tenggara yang cenderung bermain rapat. Ia punya kemampuan untuk memecah kebuntuan lewat dribble dan penetrasi, sesuatu yang sering jadi masalah bagi Indonesia di turnamen seperti ini. Terakhir, memberi kesempatan kepada pemain muda seperti Doni juga menjadi investasi jangka panjang. ASEAN Cup bisa jadi panggung ideal untuk menguji mental dan perkembangan pemain muda di level internasional. Jadi, memasukkan Doni Tripamungkas bukan hanya soal kebutuhan saat ini, tapi juga tentang membangun masa depan timnas. Nama keempat yang tidak boleh dilewatkan adalah Ezra Walian. Sosok penyerang yang satu ini bukan nama baru di timnas Indonesia, tapi justru pengalamannya itulah yang bisa menjadi pembeda di ajang seperti ASEAN Cup 2026. Ezra dikenal sebagai striker yang punya teknik di atas rata-rata, visi bermain yang baik, serta kemampuan untuk bermain tidak hanya sebagai finisher, tapi juga sebagai penghubung antar lini. Ia bisa turun menjemput bola, membuka ruang, dan menciptakan peluang bagi rekan-rekannya, sebuah peran yang sangat penting dalam skema permainan modern. Di level klub, Ezra juga tetap menunjukkan kontribusi yang konsisten. Ia termasuk dalam jajaran pemain lokal yang mampu mencetak gol secara reguler di kompetisi domestik. Bahkan, jika dibandingkan, produktivitasnya sejajar dengan nama-nama seperti David da Silva dan Peralta musim ini. Ini menunjukkan bahwa kualitasnya masih sangat relevan dan layak diperhitungkan. Namun yang membuat Ezra semakin penting adalah pengalaman internasionalnya. Ia sudah merasakan atmosfer pertandingan bersama timnas Indonesia di berbagai ajang, mulai dari level kelompok umur hingga senior. Pengalaman ini jelas tidak bisa dibeli, terutama dalam turnamen dengan tekanan tinggi seperti ASEAN Cup. Nah, disinilah alasan kuat kenapa John Herdman sangat membutuhkan sosok seperti Ezra Walian. Pertama, di tengah potensi absennya beberapa pemain abroad, Indonesia butuh figur yang sudah terbiasa dengan sistem dan tekanan timnas. Ezra bisa langsung beradaptasi tanpa perlu waktu lama. Kedua, Ezra menawarkan fleksibilitas di lini depan. Ia bisa dimainkan sebagai striker utama, second striker, bahkan melebar jika dibutuhkan. Ini memberi Herdman banyak opsi dalam meracik strategi, terutama saat menghadapi lawan dengan karakter berbeda. Ketiga, dalam situasi Cywar melawan Vietnam yang terus memanas, kehadiran pemain berpengalaman seperti Ezra bisa membantu menjaga ketenangan tim. Ia tahu bagaimana menghadapi tekanan, baik dari lawan maupun dari ekspektasi publik. Keempat, chemistry. Ezra sudah cukup lama berada di lingkungan timnas sehingga ia memiliki koneksi permainan yang lebih matang dengan beberapa pemain lain. Ini penting, terutama dalam turnamen singkat yang tidak memberi banyak waktu untuk membangun kekompakan dari nol. Jadi jika Indonesia ingin menjawab tantangan Vietnam yang meminta skuad terbaik diturunkan, maka memasukkan Ezra Walian adalah langkah logis. Ia bukan hanya soal kualitas individu, tapi juga soal pengalaman, fleksibilitas, dan stabilitas tim. Dan sekarang pertanyaannya, apakah Ezra akan kembali jadi andalan di lini depan, atau justru harus bersaing keras untuk membuktikan dirinya sekali lagi?
Itulah 4 pemain yang menurut Mimin wajib dipanggil oleh John Herdman untuk memperkuat timnas Indonesia di AFF 2026. Dengan kombinasi pengalaman, skill, dan performa mereka saat ini, kehadiran pemain-pemain ini bisa jadi pembeda yang membawa Indonesia melangkah lebih jauh, bahkan meraih gelar juara. Tapi sekarang kami ingin dengar pendapat kalian. Menurut kalian, siapa lagi pemain yang pantas masuk skuad? Apakah ada nama yang kami lewatkan? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk like video ini kalau kalian suka konten seperti ini. Subscribe ke channel ini supaya tidak ketinggalan update terbaru seputar Timnas Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya.